Sekayu adalah sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Indonesia. Secara administrasi, Kecamatan Sekayu merupakan lokasi kota Sekayu yang berstatus sebagai ibu kota. Kecamatan Sekayu bercirikan wilayah perkotaan atau urban area. Kecamatan Sekayu adalah pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, serta pusat perdagangan barang dan jasa. Bahasa yang digunakan, selain bahasa Melayu dialek Sekayu, bahasa lain yang digunakan penduduk di wilayah ini adalah bahasa Melayu dialek Palembang atau bahasa Indonesia. Luas wilayah Kecamatan Sekayu mencapai 702 km persegi atau 4,92% dari total luas Kabupaten Musi Banyu Asin dengan jumlah penduduk mencapai 96.867 jiwa. Kecamatan Sekayu merupakan kecamatan paling padat nomor 2 setelah Kecamatan Sungai Liwin. Mayoritas suku bangsa di kota Sekayu berasal dari suku Musi. Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya. Sumber daya alam seperti migas dan perkebunan, area stok karbon, dan kawasan konservasi. Sementara itu, kekayaan budaya mulai dari tradisi hingga situs permukiman pra-Sriwijaya dan era Sriwijaya. Dan salah satu kekayaan budaya berupa jumputan atau yang biasa dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan gambo. Gambo merupakan sebuah keindahan yang lahir dari alam yang penuh berkah, dibuat sepenuh hati dengan cinta yang diasuh manusia terampil dengan sejuta kreativitas di dalamnya. Gambo, bentuk modernisasi warisan leluhur tanah kelahiranku. Sentuhan getah gambir mengalir pada serat-serat jumputku, meresap, merukir, corak yang memanjakan mata. Panggil aku Gambo, mahakarya yang lahir dari ketulusan tangan tuannya. Tiap helainya terselip doa dan harapan untuk masa depan. Kehadiranku akan merubah sudut pandang manusia terhadap seni rupa. Kenali aku sebagai Gambo, menjadi bagian identitas adalah kebanggaanku. Tak masalah meski hasil kreativitas limbah, namun kini Gambo besar sebagai karya budaya dan sejarah. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Renita Widiarti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada pandemi corona ini, perkuliahan dialihkan menjadi daring. Maka dengan demikian, saya mengisi waktu saya untuk mengajar. Sebagai pengisi waktu luang, saya memilih membuat karya sastra novel. Adapun novel yang saya buat merupakan novel non-fiksi, bergenre penggalan kehidupan, dengan judul Dewasa Sebelum Waktunya, yang mana novel ini terdiri dari beberapa subjudul. Novel ini menceritakan tentang anak perempuan kecil berkulit sawo matang yang dituntut dewasa karena keadaan. Anak perempuan ini merupakan putri dari seorang ibu tangguh yang memiliki 2 anak. Novel ini bercerita tentang anak perempuan yang pintar, namun memiliki sikap manja. Adapun penggalan dari isi novel saya sebagai berikut. Pada suatu hari, anak perempuan yang pintar dengan prestasinya ini mengalami kecelakaan. Ia tertabrak mobil ketika
hendak membeli es kacang, yang menyebabkan ia terjatuh sakit dan dilarikan ke unit gawat darurat setempat. Dengan adanya kejadian itu, semua keluarga menangis karena anak perempuan ini merupakan putri kesayangan kedua orang tuanya, serta kakek dan neneknya. Atas kejadian itu, ibu memberi kabar kepada sang ayah yang jauh di perantauan. Hingga ketika mendengar kabar itu, sang ayah pulang dengan kesedihan dan amarah yang meluap, sampai akhirnya menimbulkan konflik rumah tangga. Tak cukup sampai di sini, masalah silih berganti karena pertengkaran suami dan istri, menyebabkan kecelakaan yang membuat sang istri atau ibu dari Widya ini terjatuh dari mobil. Nah, itulah isi penggalan novel saya. Saya memilih menulis novel karena menulis merupakan hobi saya. Selain itu, saya memilih menulis, menjadikannya teman berbagi cerita. Sekalipun dalam proses penulisan tentunya banyak faktor kesulitan, baik faktor eksternal maupun internal. Salah satunya rasa malas, kurangnya latihan menulis, serta kritis ide, dan tentunya merasa takut akan kesalahan. Baiklah teman-teman, doakan agar novel ini segera selesai agar dapat dibaca teman-teman sekalian. Terima kasih ya, salam hangat dariku. Mari menjadi remaja yang berkarya, bukan remaja yang banyak gaya. See you.